Ya mantap-mantap aja Pak. Ya karena semua karya orang tuh mantap-mantap nggak sih Pak? Mantap gimana? Sekalian saya absen ya, yang ada saya nggak perlu sebut nama, saya lihat namanya aja di Google Meet, itu yang saya checklist. Sisanya yang belum hadir, saya skip. Semuanya, selamat datang di podcast Numpang Hidup. Hai, halo semua, Rumpi. Bukan sekedar numpang, tapi bertumbuh di perjalanan. Di podcast ini kita bakal ceritain gimana perjalanan kita sebagai mahasiswa rantauan. Kan kita di sini dari daerah berbagai daerah. Nah, di episode pertama ini tentunya tak kenal maka tak sayang ya. Kita pertama kenalin diri dulu. Aku di sini sebagai host. Nama aku adalah Karomatus Sabana, asal aku dari Indramayu. Aku Vinka Dorotowayel, asal aku dari Jakarta Utara. Aku Desi Apriani Mustafa, asal dari Cianjur. Aku Najwa Rizky Alkansa, asal aku dari Kuningan. Aku Hairul Rifki Maulana, asal aku dari Subang. Halo semua. Halo semuanya. Nah, di sini kan kita semester 5 semuanya ya. Nah, semester 5 nih, di semester 5 kan di sini kita udah 2 tahun kuliah. Gimana sih kabar kalian, kayak apa suka duka di semester 5 yang udah berjalan setengah semester ini, gimana kesan di semester 5 ini? Mungkin bisa disampaikan dulu kakak ini. Pastinya berat banget sih. Banyak ujian. Banyak banget tugas. Iya, apalagi sekarang kita semester 5 tuh banyak tugasnya praktek gak sih? Ya kan? Belum lagi kebagi-bagi sama tugas ya. Mungkin kalau yang berorganisasi sama organisasinya. Ya, gitu dia ya. sangat sibuk sekali beliau ini. Ketua guys. Iya. Itu sih gimana menurut kalian? Ya sama guys, karena kan apa ya, semakin next semester itu ternyata semakin sulit. Iya Gitu. Ya apa ya, banyak cobaan juga kan, bukan dari diri sendiri, terkadang dari pertemanan atau bahkan dari luar itu juga. Itu sih menurut aku. Intinya pusing guys. Pengen cepet lulus. Pengen cepat lulus tapi tugasnya nggak dikerjain ya. Gimana ya? Bener banget nih, tapi ya udah sih dijalanin aja. Karena Betul. yang berlalu-lalu juga kayak gitu. Sebelumnya kita bilang berat, tapi kalau dijalanin ya udah aja gitu. Iya. Tiba-tiba Kita bisa selesai. gitu loh melewati. Iya. Kita kan. Sama sih, sama kayak kalian gitu, berat banget gitu lah. Apalagi yang ikut organisasi kan harus dibagi waktunya gitu. Ya manage waktunya tuh susah banget gitu. Itu doang sih. Iya. Nah, ya udah deh, karena udah jelas ya semester 5 banyak drama-drama dan cobaannya. Kita mungkin di episode kali ini karena baru awal, kita boleh flashback dulu nih sesuai tema podcast kita Numpang Hidup. Tentang kenapa sih alasan kalian milih kampus ini? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku sih karena nggak tahu, tiba-tiba kesini aja karena deket ya, karena beda kabupaten doang, terus ya udahlah di sini aja gitu. Dekat gitu, masih dekat. Kalau kalian gimana? Pasti ceritanya beda-beda kan. Siapa dulu? Boleh, aku aja. Boleh. Iya, tiba-tiba langsung Cianjur yang tadinya dingin banget. Tiba-tiba ke Cirebon. Ada kampus kan? Iya, ada dong, ada kampus cuma. Emang Ada dong. negeri. Iya. guys. Ya kalau aku sendiri, kenapa tiba-tiba ada di Cirebon dan milih kampus ini? Ya awalnya kesasar mungkin ya, kesesat di jalan yang benar. Awalnya pengen di UIN Bandung, cuman keterimanya di UIN Cirebon, ya gitu deh. Awalnya sedih banget itu ya, udah beberapa kali ditolak sama UIN Bandung. Yang sabar ya, yang sabar ya. Sama sih Kak. Di UIN Bandung juga Tahun depan masih bisa kok. Ah, tidak. Aku pengen cepet lulus juga. Oh, Semester tua nih. Iya. S2-nya mungkin.
Ya, Amin, amin, amin. ya Allah. Ya gitu sih, jadi awalnya shock banget gitu ya, tiba-tiba juga di Cirebon ya nggak apa-apa lah, awalnya ya IN gitu ya, nggak apa-apa lah, yang penting masih negeri gitu dan Islam gitu. Yang penting negeri dan Islam, Masya Allah, Ibu Ustazah. Utamanya Islam. Iya. Kalau aku sama ditolak di UIN Bandung juga. Karena apa mungkin doa orang tua ya? Orang tua aku Iya, tuh orang tua. menyetujuinya gini. Iya, ridho orang tua tuh bener-bener. Ih, ya Allah. Nah, betul Kak. Orang tua aku tuh setujunya gini, udah kamu di Cirebon aja yang deket, aku nggak mau, aku maksa guys, bener kalian jangan maksa. Kalau kata orang tua di A, ya kalian di A. Kan ujung-ujungnya aku nggak diterima di Bandung. Sedih banget ya teman-teman. itu tolong diusapin. Emang harus nurut ya. Dan intinya nurut guys sama orang tua. Iya. Kalau aku ini bukan second choice lagi. Udah apa? Third choice. Udah gak ada yang mau. Udah last Iya. choice mungkin ya. Sana bagus. Pilihan terakhir. Padahal aku tuh pengen banget in Jakarta. Tapi dia gak mau nerima aku guys. Parah banget. Kasian banget. Ya udah deh, aku mau yang nerima aku aja. Aku pilih yang pelosok. Coba di Cirebon berdua apa adanya ya Kak? Oh, bener. Kalau yang lain pada ditolak UIN ya saya sih lebih ke ditolak PTN ya. Aku juga sih PTN juga. Tapi juga gak dapet juga. Awalnya nggak ada niatan buat masuk UIN ya, mau PTN tapi ditolak gitu. PTN Terus- mana tuh Kak? Politeknik Negeri. Wih. Awalnya mau ke situ saya, Sebenarnya cuman ditolak ya. PNJ. Ya. PNJ. Cuman ya mau gimana lagi gitu. UIN kan biasa pilihan kedua kan. Sama disuruh orang tua juga gitu. Gak mau teh yang Islam teh. Udah bosen. Aduh, banget nih. Gus, aduh ya Allah. Ya emang kadang gitu ya, kita udah berencana tapi semesta berkata lain, Allah berkehendak lain. Iya. Nah terus aku mau tahu deh gimana sih perasaan kalian yang dari daerah jauh-jauh gitu tiba-tiba ke Cirebon. Pas awal kan pasti berat gitu ya. Perasaan kalian gimana jauh dari orang tua? Oh mungkin jadi first impression gak sih itu? Iya, first impression kalian jadi mahasiswa yang rantauan. Kan di sini ada yang ngekos, ada yang mondok juga ya gitu. Gimana sih perasaan kalian jauh dari orang tua? Aku dulu ya. Ya yang PP dulu aja nih. Saya PP guys. Jadi nggak jauh dari orang tua. Iya. Nah betul, makan sudah ada gitu. Cuman semua itu ada plus minusnya guys. Ya enggak. Jadi orang-orang mikir PP enak, udah dari rumah, segala dari rumah gitu kan. Maksudnya masih sering ketemu orang tua, makan udah ada yang nyiapin segala macam. Cuman saya berangkat 1 jam sebelum kelas guys. Saya siap-siap 1 jam juga sebelum. Jadi 2 jam sebelum kadang ini. kelasnya nggak jadi, Iya, pulang lagi ya. itu yang paling sedih mahasiswa PP. Hujan badai pun saya terobos kok demi ke kampus tercinta ini. Asik. Allah, Masya Allah. Mungkin Kak, Siapa? Aku. Sisi. Aku dulu. iya Sak. First impression. Ya, First impression jauh dari orang tua. Yang pasti gak enak banget sih Kak. Sumpah gak enak banget. Terus apalagi ya homesick. Sebenarnya nggak kerasa banget sih, nggak kerasa homesicknya banget karena di rumah juga suka bantu orang tua gitu. Jadi kayak bukan yang apa ya, susah males buat nyuci gitu kayak Betul, gitu betul. mah enggak gitu. Maksudnya kan oh ya ngerti. Tapi kan- Jadi di rumah udah terbiasa ya nge-handle keperluan sendiri. Jadi santai aja. Cuma sih beda jauh dari orang tua aja gitu ya. Paling kangen. benar-benar. Iya, mungkin terbalik sama kalau Vinka. Kalau aku mah di sini tuh awalnya ya, aku mondok ya di sini. Ya awalnya tuh, ngomong jarak lu, nanti dipotong aja. Jauh dari orang tua ya, tentunya Betul, nggak enak sih. Harus nahan kangen tiap hari gitu. Tiap hari, Tiap hari. pulang aja kan. Malas jauh ah. Jauh ya. Apalagi ya Emang berapa jam sih? 2 jam setengah ya. Cuman capek. Iya betul. Ya, terus itu dulu. Itu 2 jam. Kalau aku dari Cianjur 6 jam adalah 8. Kalau macet. muter guys. Iya muter-muter. Ya kalau dibilang homesick Ujung ya, banget ya, Mbak? betul. Ujung ke ujung ini. Dari dingin ke panas. Ya shock banget kan makanya. Ya kalau dibilang homesick ya awal banget kesini homesick gitu ya.
nangis juga waktu itu pas pertama kali di pondok, kangen rumah gitu Aduh, ya. jadi sedih dengerinnya. Sekarang sih udah terbiasa. Terbiasa udah liar, udah beradaptasi dengan lingkungan Cirebon. Iya. Ya kita awalnya sedih banget itu ya, jauh sama orang tua. Terus juga kalau aku kan susah makan gitu ya, pasti kalau WA sama mama tuh jangan lupa makan, jangan lupa makan. Itu mulu yang selalu dibahas tuh. Ya mungkin mama juga ngerti gitu ya, karena akunya susah makan gitu. Orang tua pasti paham lah anaknya gimana. Gimana, gitu. Apalagi iya. jauh. Kak Desi jangan lupa makan juga ya hari ini. Ya aku tuh belum makan juga. Ya Allah. Ya terus juga apa ya, pas kesini tuh karena bukan kampus ya aku pengen tuh awalnya ya, Oh. hal-hal deh nggak Paham, apa-apa. paham. Jadi Gitu. nggak sepenuhnya ngejalanin gitu. Setengah hati, setengah hati. Setengah hati, tapi kata bapak tuh kampus mana aja juga sama, asalkan kamunya yang bisa improve dan bisa berkembang, kata bapak tuh Betul, gitu. Setuju, setuju. Ya, Sudah berkembang. ya alhamdulillah gitu, sekarang aku udah beradaptasi sama Cirebon, udah lumayan banyak banget relasi di sini gitu Masya ya. Allah. Pokoknya mah asal jadi enak gitu Cirebon teh. Dari yang tadinya berasa nggak betah, jauh dari orang tua, tapi ya dengan hebatnya mungkin ya Sudah beradaptasi. sudah beradaptasi, masya Allah. Panas-panas. Kalau aku sendiri ya sebenarnya sama aja sih, kayak kangen orang tua, kaget juga. Terus ya lama kelamaan jadi bisa deh, terus sampai sekarang semester 5. Nah, terus apalagi ya kira-kira pas awal kan di maba ya, culture shock yang tadinya SMA, SMK mungkin MA, terus tiba-tiba kuliah. Apa sih yang paling berat menurut kalian tuh? Entah dari tugasnya atau teman-temannya, menurut kalian yang paling berat itu apa? Bagi saya mungkin beradaptasinya Kak. Karena kan kita semakin dewasa. Kalau kita masih anak-anak kan biasanya yang dipikirin main-main. Setelah dewasa nih kayak gimana ya punya uang sendiri, gimana ya harus gini harus gitu. Ya beradaptasi itu kan susah ya, apalagi di lingkungan orang yang banyak, berbeda sifat juga. Jadi kayak kita harus menyesuaikan juga gitu sih. Terus ya emang iya, apalagi kuliah kan banyak tugas. Mungkin ada juga kan yang kuliah sambil kerja gitu loh. Sama Ya, gini, aja. kuliah doang juga capek gitu ya. Kalau kuliah doang capek, kuliah kerja stres, kuliah kerja organisasi udah itu kayaknya. Apa ya jadinya ya? Udah final banget. Iya. Udah langsung wisuda aja ya kayaknya ya. Iya. Culture shock ya. Kalau ngomongin culture shock itu lebih ke ini gak sih? Kalau aku mah ke budayanya gitu. Maksudnya aku kadang nggak ngerti gitu. Apa namanya? Orang ngomong Sunda, orang ngomong Jawa. Oh iya, betul. Iya. Ke gua gitu ya. Aduh. Ya sih. Jaksel. Nih, dulu ya fun fact nih guys. Kata aku tuh Ira tuh nama orang. Ternyata Ira tuh dulu kamu gitu kan. Terus ini tuh sebenarnya orang apa sih, suku apa gitu ya. Suku apa gak tuh? Di situ sukunya suku apa gitu. Tiba-tiba ada orang ngomong Jawa gitu. Tiba-tiba Sunda banget, Jawa banget. Kita bilang kita. Lu Aku nggak ngerti guys. Mungkin kalau aku sih di budayanya. Siapa lagi nih? Kalau kuliahnya mah aman ya. Aman aja sih, sama aja. Iya, sama aja kayak sekolah ya. Sama. Lebih ke ya emang susah beradaptasi sih, apalagi kan punya teman dari berbagai daerah gitu ya, berbagai suku, bahasa. Ya susah aja sih beradaptasinya Iya, gitu. apa? Orang Sunda saya. Sunda. Aku Jawa. Tiba-tiba di Jawa gitu kan, nggak ngerti bahasanya gitu. Alhamdulillah sekarang udah ngerti sih. Ya, jangan yang sesat-sesat diikutin ya. Iya tak. Iya Pak. Bener sih. Nah, karena kalau aku sih karena Indramayu sama Cirebon kan deket, jadi ya nggak terlalu kaget-kaget banget sih. Suaranya Bun. Serupa tapi tak Apa sih sama bahasanya? sebenarnya. Iya. Paling ya mungkin dari orang-orang Sundanya sih kayak nggak ngerti. Mereka ngomong apa sih? Nggak Apa sih tahu, kamu? iya. Dan ya sebenarnya itu sih yang mau kita bahas di episode-episode selanjutnya tuh, tentang keberagaman dari berbagai daerah gitu.
Intinya gitu. Nanti kita mau bahas itu di next episode ya teman-teman. Itu ya guys. Nah, jadi kesimpulannya adalah episode kali ini tentang kita yang awalnya mungkin gak berencana kuliah di sini, terus jadi anak rantau yang jauh dari orang tua, terus dari maba Tiba-tiba banget nih. beradaptasi, semuanya kerasa berat, tapi alhamdulillahnya sekarang kita udah bertahan sampai Alhamdulillah. semester 5 Semoga bisa dan kita bisa buat podcast ini. dua lagi dan semester lagi. Ya, Santai sih nantinya. Iya kan santai tapi mikirin skripsi. iya. Boleh nggak usah singkat langsung saja gitu. Dan mungkin ya podcast ini dibuat untuk kita ya refreshing, ngobrol yang santai-santai aja. Kesibukan lah. Iya. Dan mungkin kita juga nanti bakal bisa ngundang bintang tamu dari luar gitu ya. Betul. Jadi penasaran nih, kalian siapa sih bisa bintang tamu kita? Pokoknya gitu aja di episode kali ini. Bagi teman-teman yang suka dengerin celotehan dari kita-kita ini, boleh ya ikutin di YouTube sama Spotify kita di teman apa Desti sapaannya? Sapaannya numpang hidup. Bukan Segitu sekedar aja. numpang tapi tumbuh di perjalanan. Udah gitu aja kan. Iya. Dadah, terima kasih teman-teman. Oke, keren Desti. Saya mau tanya pendapatnya Mas Kemal. Mas Kemal, silakan on cam dong. Mas Kemal. Mana nih Mas Kemal nih? Mas Kemal. Nggak ada nih Mas Kemal. Ya, oke. Mas Kemal ternyata AFK. Oke, saya ingin menanyakan terkait podcast dari Mbak Desti tadi. Menurut Mbak Oi, apa sih yang kurang dari podcast tadi? Gimana? Saya pengen tahu pendapat jujurnya Mbak Oi. Silahkan. Kalau menurut Hoi itu Pak tadi kan semua yang masuk frame tuh kan banyak ya. Ya. Jadi suaranya tuh tabrakan semua tuh, mic-nya oper-operan. Nah, kalau mau mic-nya ditaruh di satu tempat, misalnya di tengah-tengah, kan itu gede ya. Jadi walaupun suaranya bisa-bisa tetap kedengeran tuh ke dalam mic. Jadi tadi tuh kedengernya kayak ribut, ricuh. Nah, gitu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Oi. Mas Haidar, gimana tadi Mas tanggapannya Mas? Podcastnya Mbak Desti, Mbak Najwa, Mas Erul, dan kawan-kawan. Sama Pak, sama Tegoi. Sama apa nih? Kok tiba-tiba sama? Sama apa nih? Ya, ini sih Pak, karena emang kayak tadi tuh kalau emang mau suaranya kenceng semua, satu orang megang mic. Kalau enggak, kita kayak tadi ditaruh bawah supaya suaranya nggak tabrakan. Karena kan tadi tuh dari keempat narasumber tuh suaranya ada yang tinggi, ada yang lemes, nggak semuanya sama gitu, satu ton gitu. Jadi kalau saran saya mending taruh tengah gitu, karena yang buat nanti suara-suara yang tabrakan itu agak bisa dikurangi pakai noise gitu Pak. Oke, keren. Sip. Terima kasih Mas Haidar. Menurut Mbak Gigi, gimana nih Mbak Gigi? Podcastnya Mbak Desti dan kawan-kawan. Hadir. Nah, silakan on cam dulu dong. Aduh, saya udah lama nggak ketemu Gigi nih. Waduh, padahal baru kemarin. Oh, baru kemarin ya. Menurut Gigi apa nih tanggapannya terkait podcastnya Mbak Desti dan kawan-kawan? Aku dengar sih agak kayak ada kurang semangat sedikit sih Pak. Kurang semangat. Hendaknya. Apa karena mereka lagi pada merasakan beban yang berlebih di semester 5 ini? Enggak, atau prakteknya di perpus terus nggak bisa yang kayak lepas gitu kali ya. Oke.
Ada lagi nggak? Udah sih Pak, cukup. Oke. Oke, terima kasih Gigi. Baik, terima kasih tanggapannya teman-teman. Silakan selanjutnya kelompok yang ingin memutarkan, ada kelompoknya Mbak Zahra Aulia, Mbak Tiara, Mbak Alifah, dan Mbak Kama. Gen Z ini merupakan karakter yang berbeda dari generasi sebelumnya. Karena Gen Z ini rata-rata mereka itu hidup dalam lingkaran media, lingkaran digitalisasi gitu. Jadi Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast Z Talk, yang dimana nantinya kita bakal bahas tentang kaum-kaum Gen Z ini. Dan untuk episode kali ini kita bakal bahas tentang tips waras ala Gen Z. Kenalin, aku Zahra, dan kali ini aku nggak sendirian karena aku sudah bersama dengan Kak Tiara, yang dimana kita bakal ngobrol-ngobrol santai selama beberapa menit ke depan. Selamat siang Kak Tiara. selamat siang Kak Zahra. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu baik. Oke, alhamdulillah. Selamat datang di podcast kami pastinya ya. Oke, terima kasih sudah ikut bergabung gitu di podcast kali ini. Baik, jadi gini Kak, masalah kesehatan mental ya untuk episode kali ini. Jadi di kaum Gen Z ini kan lagi marak banget ya tentang isu kesehatan mental atau mental health. Kira-kira menurut Kak Tiara gimana nih cara menanggapi tentang kasus mental health ini? Jadi terkait Gen Z ya atau generasi Z gitu kan. Generasi Z itu lahir dari 2000 ya, 2000 sampai 2007 kalau nggak salah. Gen Z ini merupakan karakter yang berbeda dari generasi sebelumnya. Karena Gen Z ini rata-rata mereka itu hidup dalam lingkaran media, lingkaran digitalisasi gitu. Jadi kehidupan mereka itu enggak jauh-jauh dari digital gitu, ataupun HP atau smartphone, seperti itu. Oke, bener banget. Berarti masalah mental health ini juga berpengaruh sama dari lingkungan di sekitar kita juga nggak kira-kira, selain dari digital ini? Oke, yang saya baca dari jurnal itu ada ada keterkaitannya karena potensi dari paparan sosial media ini bisa mempengaruhi anxiety atau kesehatan mental generasi Z ini. Karena ketika kita sering sering berhadapan dengan media sosial atau bermain dengan smartphone ini, kita sering terkena paparan dari cahaya ini gitu. Jadi itu ada hubungannya dengan kesehatan mental kita, seperti itu. Bener banget nih Kak. Apalagi kalau di sosial media ya, kayak kita lagi nge-scroll sosmed gitu, itu pasti kan ngeliat pencapaian orang, itu tuh bikin diri kita tuh jadi nggak ngerasa puas gitu ya sama diri kita sendiri. Berpengaruh. Nah, selain dari sosial media nih, ada lagi nggak kira-kira pengaruh dari kesehatan mental ini? Mungkin bukan hanya kontraksi dari media sosial. Mungkin bisa bisa ada pengaruhnya dari lingkungan sekitar kita. Karena karakter yang saya tahu itu Gen Z itu lebih cenderung merasa iri terhadap pencapaian orang lain. Bukan hanya mereka melihat pencapaian atau branding orang lain di media sosial, tapi di lingkungan sekitarnya juga seperti itu. Jadi bukan hanya apa-apa yang terjadi pada dunia media sosial, tapi di lingkungan sekitarnya juga pada real life-nya mereka seperti itu. Oke, bener banget sih Kak. Lalu kalau untuk pertemanan sendiri nih, kira-kira kalau misalkan kita terjebak di pertemanan yang toksik, itu kira-kira gimana sih cara menanggapi atau cara kita keluar dari pertemanan toksik itu?
ada beberapa tips yang pernah saya lakukan berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, dulu saya pernah mengalami lingkungan yang toksik. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya itu berisi kayak ajang untuk adu pencapaian diri kita gitu. Dan di situ aku merasa insecure karena di situ aku dulu nggak pernah berambisi buat melakukan atau mendalami suatu bakat gitu. Karena hobi apapun yang berkaitan dengan yang saya suka, yaitu saya mengalir aja gitu. Ya itu aku ngalir aja gitu. Maksudnya kayak nggak kayak yang mendalami banget gitu, enggak. Dan di situ aku ngerasa kayak, oh teman-teman punya punya citra diri yang baik gitu, citra yang bagus terkait potensi dia atau kualitas dia. Tapi kok aku ngerasa kayak nggak punya apa-apa ya. Dan di situ kayak aku ngerasa, wah ini nggak bisa nih kalau misalkan aku terus-terusan kayak gitu stuck di zona itu. Dan bukan memilih untuk keluar, tapi karena di situ karena alasan itu, karena teman-teman punya bakat, akhirnya aku kedorong juga gitu buat untuk mencari bakat aku di mana gitu, bakatku di mana gitu, atau emang hal-hal hobi yang aku suka gitu. Dan dari situ kayak mereka jadi alasan buat aku lebih naik satu tingkat gitu. Oke, berarti kira-kira lingkungan yang kayak gitu tuh bikin kita maju atau justru sebaliknya? Tergantung dari masing-masing yang menanggapinya. Ketika kita bisa ngambil hal itu untuk hasilnya untuk positif gitu, itu bisa sebetulnya. Kita bisa lebih berkembang gitu dari yang kemarin gitu. Tapi kalau mindset kita udah terbentur sama yang wah ini toksik nih, atau ini nggak cocok buat aku sendiri, yaitu bisa jadi hal yang negatif itu. Jadi emang mungkin kalau ngebahas masalah lingkungan ya memang sangat berpengaruh gitu. Apalagi sekarang yang emang zamannya digitalisasi ya itu juga ngebantu juga. Misalnya bukan ngebantu sih, lebih ke ada penguat dari media sosial seperti itu. Oke, kira-kira tips dari kakak sendiri nih untuk kita menjaga supaya kita nih tetap bisa menjaga kewarasan di tengah huru-hara, misalkan kayak dari sosial media, lingkungan pertemanan, atau lingkungan sekitar kita gitu. Kira-kira gimana tipsnya? Mungkin dari yang media sosial dulu ya. Yang pertama itu kita bisa mengurangi bermain media sosial. Karena dari situ tuh memang karena ada pengaruh gitu dari media sosial, ya pasti hal-hal yang seperti itu bisa dikurangin. Bermain media sosial kita bisa ngurangin gitu. Karena ketika kita terus-terusan buat scroll media sosial, kita kan melihat, wah branding orang lain makin baik nih, makin bagus gitu. Yang itu menimbulkan rasa iri kita terhadap hal itu gitu. Jadi bisa dikurangin gitu. Bisa dikurangin bermain media sosial. Maksudnya bisa meminimalisir lah penggunaan media sosial tersebut. Oke, berarti catat ya, yang pertama itu detox media sosial mungkin ya. Betul. Lalu selanjutnya ada lagi nggak kira-kira? Oke, yang kedua itu menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita atau bad habits kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Kayak kita bisa menjaga pola tidur, kita bisa menjaga pola makan, dan itu tuh berpengaruh banget sama kehidupan kita. Jadi aura atau vibes kita bakal ke bawah positif ketika kita selalu diniatkan untuk melakukan kegiatan yang positif. Jadi yang penting tuh bisa menjaga pola makan, pola tidur dan sebagainya itu konsisten gitu. Yang penting konsisten dulu seperti itu.
Oke, benar banget. Karena kan kebanyakan dari kaum-kaum kita ini mager ya. Karena mager untuk bergerak ataupun mager untuk ngelakuin satu hal gitu. Jadi enaknya rebahan dan scroll sosmed pastinya ya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk kita tetap sehat dan waras. Kira-kira ada lagi nggak, Kak? Satu lagi yang mungkin terpengaruh dari lingkungannya ya, itu kita bisa menyaring lingkungan yang menurut kita itu nggak baik buat kita dan berpengaruh buruk lah buat kita. Jadi kita bisa menjauhi lingkungan tersebut. Ketika ada teman yang memang menurut kita itu ini bukan temanku gitu. Maksudnya ini aku nggak cocok sama berteman sama dia. Jadi minimal ya udah cut off aja gitu. Karena ya itu juga berpengaruh sama kesehatan mental kita. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup itu 3 tips dari kami hari ini ya. Terima kasih kepada Kak Tiara untuk materinya. Mungkin cukup Sama-sama. itu episode kita kali ini. Buat kalian yang mau dengar episode selanjutnya tentang kaum-kaum Gezi, bisa follow dan subscribe akun kami. Sekian untuk episode kali ini. Kita pamit undur diri dan selamat siang. Oke, mantap, keren. Saya mau tanya Mbak Uri, gimana tanggapannya Mbak Uri terkait video podcast yang dibuat oleh Mbak Tiara dan kawan-kawan? Halo Mbak Uri, mana nih Mbak Uri ini? Kayaknya lagi away from keyboard. Dalam Bapak, dalam. Ya, gimana pendapatnya? Hadir. Pendapat Turi buat podcast yang tadi, isinya tuh bagus Pak, menarik. Terus benar-benar termotivasi sih Pak. Jadi nggak tahu deh kalau kurangnya di mana, tapi intinya bagus isinya, gitu aja. Emang isinya apa Mbak? Bagus tuh. Banyak banyak topik-topik yang relate juga gitu Pak. Emang tadi topiknya apa Mbak? Benar Pak. Tadi emang topiknya apa Mbak Uri? Emang Topiknya itu inspirasi tips agar tetap waras ala Gen Z dari Mbak Tiara. Oke. Ada kurangnya nggak? Kurangnya, nggak tahu sih Pak, Apa masukan kurang? saya itu aja. Kalau kurangnya mungkin ini sih, mungkin dari Mbak Tiara mungkin terlalu banyak tapi itu kan wajar ya Pak. Oke. Boleh lah, boleh. Oke. Terima kasih Oke, Mbak Pak. Uri. Selanjutnya saya mau bertanya kepada siapa ya? Coba kita lihat. Saya mau nanya nih terkait pengambilan gambarnya ke Mas Ishak. Gimana menurut Mas Ishak? Dari pengambilan gambarnya, kan Mas Ishak nih sebagai fotografer. Yang menurut saya ini udah cukup lah pengalamannya. Ya Pak. Jangan Saya kaget tahu, gitu Pak. dong, saya tunjuk Nggak santai apa-apa. aja. Kaget banget kayaknya. Malu Pak ngomongnya Pak. Terlalu Nah, menurut Mas idealis, Ishak nih Pak, gimana malu nih kita. tadi secara pengambilan gambarnya? Udah sesuai belum, Mas? Ya kalau menurut Ishak sih sudah sesuai aja sih Pak, karena mungkin lihat kondisi dan sesuai keadaan yang ada, terus juga kan sesuai device, alat-alat. Jadi ya kalau emang itu maksimal dari hasil-hasil mereka ya Ishak apresiasi lah Pak. Jadi nggak bisa nyalahin tuh Pak. Oke. Tapi Nggak secara usah komen konten apa. menurut Mas Ishak gimana? Ya mantap-mantap aja Pak. Ya karena semua karya orang tuh mantap-mantap nggak sih Pak? Mantap gimana? Gitu Pak. Bapak ketawa sih. Mantapnya gimana emang ya Mas Ishak? Ya keren Pak, maksudnya keren. Karena kan karya tuh ya dinilai semua orang kan keren-keren Pak. Oke, emang tadi karyanya tuh ngebahas apa topiknya? Bentar Pak. Lupa ya Sak Pak. Loh, tadi kita nonton bareng loh. Mas Ishak ngapain emangnya? Tadi ya
sempat ngeliat, sempat ngedenger gitu, Pak, tapi nggak terlalu fokus di Pak Isak ya, soalnya kan lagi Aduh, WFH ini Pak. aduh, gimana ini? Tapi kelompoknya Mas Ishak udah bikin podcast belum? Belum sih Pak, soalnya kan katanya tuh dia rebo, cuma kan nggak boleh ke kampus Pak, ada menteri tak apa itu Pak. Kan bisa tag dimanapun Mas, nggak mesti di kampus. Kalau butuh device, butuh mikrofon, saya siap pinjemin mikrofon saya. Iya Pak, siap. Tadi ya lagi Nanti di informasiin ya ke teman-temannya. Kemarin juga ada beberapa kok yang tag di kampus. Saya support, saya bantuin. Oke, siap, terima kasih Mas Ishak. Oke, ya Pak. ini saya nih Makasih ya Pak. sangat senang sekali ya teman-teman. Ya lumayan banyak lah yang antusias sejauh ini, sudah ada 2 kelompok yang ngumpulin dari sekian kelompok. Totalnya ada berapa kelompok, Desti? Ada 5. Ya belum ada 50%-nya lah ya. Bapak, Ya, tadi tuh kan kelompok Destia mau ngupload, tapi kata si YouTube-nya tuh video kepanjangan padahal durasinya cuma 18 menit, itu gimana ya, Pak? masa kepanjangan? Saya video sejam Iya. aja nggak kepanjangan kata YouTube-nya. Saya kirim di grup ya, Gimana? Bapak. Coba share screen. Emang notifnya kayak gimana? Oh, ada 6, baru 2. Seperti ini, Bapak, tapi Destia lagi coba upload ulang sih, Bapak. Ini Destia kirim di grup. Kenapa ya, Bapak? Video tulong. Ada ada ininya nggak? Ada penjabarannya nggak? Detailnya gimana gitu? Enggak bisa dipencet malah. Ya udah gini aja. Kalau misalkan nggak bisa lewat handphone, coba pakai laptop. Kalau nggak pakai komputer, Mbak. Oke, baik. Ini Destia lagi coba upload ulang, Bapak. Ya, ini berarti gimana, Mas Ulul? Itu Destia nguploadnya pakai akun Destia sendiri, Pak, nggak bikin akun baru. Nah, silahkan buat akunnya Mbak Destia. Oh iya, makasih Ulul. Tuh Mas Ulul baik loh mengingatkan. Oke, karena di sini yang baru upload baru 2, sisanya menyusul. Semoga bisa menyusul ya. Saya mau apresiasi buat teman-teman yang udah upload, keren banget semuanya. Yang kedua Pak. Teman-teman keren banget. Oke. Nah, ini dia ada beberapa catatan dari saya teman-teman. Tulisan yang di bawahnya sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini dia. Saya tuh ngeliatin. Kadang-kadang ada beberapa, mungkin di sini sih belum ada ya. Semoga nggak ada. Karena di kelas sebelah nih, nggak cuma 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Dia duduk di kursi. Kursinya ini enak banget nih, kanan kiri. Tapi dia lupa sama dia tuh lagi ngapain. Dan dia tuh direkam videonya, bukan suara doang. Jadi dilihatnya tuh gak enak tuh. Enak sih duduk di kursi, enak sih mainin kursi, tapi kan kalau dilihatnya nggak enak ya. Kanan kiri. Mungkin nanti teman-teman bisa ngelihat video-videonya yang ada di story saya. Ya gitulah teman-teman. Ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki terkait gestur untuk dalam pembuatan atau rekaman podcast. Nah ini dia. Ini kalau riset teman-teman disebutin juga nih datanya dari mana. Ini saya ngelihat ada beberapa yang mungkin risetnya belum mendalam dan disebutin namanya. Misalkan menurut jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia dengan judul bla 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 bla. Nah, dia tuh menjelaskan bahwa apa A B C D E. Terus misalkan Gen Z itu rentan umurnya dari tahun 97 sampai 2012. Menurut siapa? Menurut Britannica.com misalnya. Seperti itu teman-teman. Ditambahkan ya teman-teman dari mana teman-teman bisa menyatakan sebuah fakta itu, dari jurnal apa, dan nama jurnalnya disebutkan, judulnya juga ya teman-teman. Saya udah ngasih feedback beberapa ke komentar-komentar yang ada di videonya teman-teman. Selanjutnya, nah
Kalau di sini sih saya belum nemuin ya. Masih belum geser ya? Oke, udah geser. Nah, semoga sih di kelompok di kelas ini nggak ada ya. Ini nih masih ada yang cengengesan pas tag podcast. Aduh, saya bingung. Karena memang cengengesan ini nih salah satu tanda dari gangguan medis atau hormon atau kurang tidur atau jangan-jangan gula darahnya rendah. Aduh, ini bahaya nih teman-teman. Ini kayak gini-gini perlu dilatih dan perlu dikurangin. Karena kan kita udah masuk podcast video ya, bukan suara. Mungkin kalau suara cengengesan gak begitu kelihatan. Kalau video kan kelihatan banget ya teman-teman. Jadi dilihat itu, aduh ini gimana sih? Narasumber atau moderator masa cengengesan? Jangan-jangan lawat bicaranya dianggap rendah lagi. Ini slide saya masih kelihatan nggak teman-teman? Masih, Pak. Oke. Masih Pak. Selanjutnya ini dia teman-teman. Coba sebelum melafalkan bahasa Inggris, didengarkan dulu bahasa Inggrisnya seperti apa, menggunakan apa, Google Translate. Bisa diklik. Nanti di bawahnya yang bahasa Inggris tuh ada kolom atau ada icon sound, diklik teman-teman. Udah ada belum di slide-nya? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah, Pak, udah. Nah, soalnya ada teman-teman yang ngomong harusnya kan burn out ya. Ada yang ngomong burnout. Ada lagi yang ngomong apa lagi? Aduh. Kalau misalkan memang iya belum paham. Saya juga kadang-kadang masih belum begitu paham ya penyebutan bahasa Inggris yang baik itu seperti apa. Makanya saya verifikasi lagi 2 kali di Google Translate. Emang tata cara yang ngomong apa sih? Nah, penyebutannya seperti apa? Nanti bisa dicek dulu teman-teman. Sebelum teman-teman mengucapkan bahasa Inggrisnya seperti apa. Selanjutnya di sini, ini dia teman-teman. MC-nya langsung tembak narsum aja ya kalau narsumnya banyak. Jadi biar nggak saling nunggu. Misalkan langsung tadi MC-nya siapa? Misalkan Mbak Desti langsung tembak aja. Menurut Mas Erul gimana? Jangan didiemin. Kalau didiemin ntar saling nunggu tuh. Aduh, siapa dulu. Jadi lempar-lemparan mic. Langsung aja yang nanti ke depannya jadi MC dan narsumnya banyak lebih dari 1, langsung tembak aja. Misalkan menurut Mas Ishak gimana? Menurut Mas Kemal gimana? Langsung tembak aja. Jadi nggak perlu tunggu-tungguan. Emang ngapain sih nunggu-nunggu? Apa sih yang ditunggu guys? Kan tembak aja udah langsung. Oke, selanjutnya ini dia teman-teman, bumper jangan lupa. Tadi kelompok siapa yang lupa masang bumper? Ada yang lupa nggak masang bumper? Halo guys. Enggak, bumper itu nggak mesti ada layar, Desti. Bumper itu diedit, ditambahin. Sama kayak Desti bikin podcast audio, ada bumpernya kan. Nah, ditambahin. Misalkan, selamat datang di podcast Desti, baru masukin apa bumpernya. Kalau enggak, dari call to action, masukin bumper, masukin opening, habis itu. Begitu. Jadi jangan lupa untuk bumper ya, bumper in dan bumper out teman-teman. Soalnya saya ini masih nemuin nih, ya kan? Padahal saya udah infoin loh sebelumnya. Ya kali lupa, masa masih muda udah lupa. Kan teman-teman Gen Z, ya enggak? Ceritanya kan Gen Z nih. Masa lupa baru kasih tahu minggu-minggu kemarin. Oke, selanjutnya teman-teman. Kata yang nggak perlu. Kalau misalkan ada kata-kata yang nggak perlu atau kayak tadi lempar-lemparan mic, sebenarnya itu kan bisa di-cut, bisa nggak perlu dilihatin. Jadi untuk hal editing, saya rasa teman-teman sih udah jago ya.
nggak perlu dikasih tahu lagi. Nanti tolong sebelum diekspor videonya, di-review lagi. Buat mastiin ini udah sesuai belum ya? Ada nggak kata-kata yang perlu di-cut? Ada nggak momen-momen yang nggak perlu ditayangin? Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Cantumkan logo podcast teman-teman. Nah ini dia. Ada saya ngelihat ya semoga di sini nanti nggak kejadian ya. Ada yang nyantumin nih logonya yang ada background putihnya. Seharusnya kan bisa transparan. Kalau transparan kan enak ya. Backgroundnya apa? Terus belakang logo kita itu nggak ada warna putih lagi atau nggak ada warna hitamnya lagi. Jadi jangan lupa cantumkan logo podcastnya. Cari dicocokkan logonya bagusnya yang gelap apa yang terang ya, tergantung sama backgroundnya teman-teman. Bagus yang transparan atau mau yang biasa aja. Oke, selanjutnya. Nah, kalau di studio pakai teleprompter teman-teman. Di sini belum ada yang pakai studio ya. Nggak apa-apa. Nanti kedepannya kurang-kurangin ya. Pakai handphone kan ada tim riset tuh. Nanti tim riset itu ngatur alurnya gimana, pertanyaannya gimana, dan topiknya apa aja. Setelah pembahasan yang lagi dibahas. Jadi adanya orang yang riset itu bantuin nih habis ini bahas apa aja. Kalau misalkan nggak pakai teleprompter, nggak pakai TV, pakai handphone juga cukup. Nanti kan ada tuh teman-teman download aja teleprompter di Play Store atau di App Store banyak. Dimasukin aja nanti tulisannya mau kedip-kedip, mau tulisannya berjalan atau gimana bisa disesuaikan dengan yang teman-teman pengenin. Selanjutnya ini dia teman-teman, tolong dong dipahamin. Ini benang merahnya nih apa yang teman-teman pengen bahas. Kurang-kurangin ngeliat handphone. Gak apa-apa ngeliat handphone, tapi jangan keseringan. Kan kita jadi bingung yang nontonnya. Ini orang sebenarnya nguasain materinya gak sih? Paham gak sih inti materi yang mau dia bawain apa? Kayak gitu teman-teman. Dipahamin dulu. Makanya kan kemarin-kemarin sebelum saya ngasih tahu teman-teman untuk baca 3 kali sebelum tag podcast. Nah, untuk pahamin dulu. Sebenarnya topik apa sih yang pengen teman-teman bahas untuk mengurangin ngeliat-ngeliat handphone teman-teman. Ya, tolong nanti dikurang-kurangin untuk ngeliat handphonenya. Nggak apa-apa sesekali 2 kali, tapi jangan sering-sering. Dan tolong dipahamin topik apa yang pengen teman-teman bahas. Selanjutnya, oh di sini sih nggak ada ya. Semoga di sini nggak ada. Ada yang ngomong call to action-nya, ayo komen guys, tapi kolom komentarnya dinonaktifkan. Saya nggak bisa komen. Ngapain ngomong call to action, tapi komentarnya dimatiin, kan percuma. Nah itu dia. Semoga di sini sih nggak ada ya. Selanjutnya, jangan bawa barang yang nggak dipakai. Soalnya ada nih teman-teman, bisa dilihat nanti di mejanya, kecuali ada barang buat dimainin. Misalkan ada apa kayak di depannya gimmick buku, ini buku nih yang saya baca, ini buku bla 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 bla. Dimainin teman-teman, jangan didiemin ya. Kalau ada barang yang dibawa ke dalam frame, kalau nggak ada barang ya nggak apa-apa. Kalaupun ada tolong dimainkan. Selanjutnya teman-teman, nah, di sini sih nggak ada ya. Soalnya ada nih di kelompok mana ngomong nanti gampang bisa di-cut, tapi nggak di-cut teman-teman. Saya bingung, ini gimana sih orang? Nanti bisa di-cut tapi nggak di-cut. Ini gimana ini? Nanti bisa di-cut tapi nggak di-cut. Ini editornya, aduh. Ini gimana sih? Kurang briefing apa gimana deh? Oke, selanjutnya sebelum tag, cek alat dulu teman-teman. Mic yang teman-teman gunakan, apalagi mic lavalier, itu adalah mic yang sensitif. Jadi ketika memang narasumbernya 4 atau orangnya 4, itu saran saya nanti bisa ditambah lagi mikrofonnya. Atau nanti kalau misalkan kurang, ngomong aja ke saya. Nanti saya pinjemin mikrofon saya. Saya ada 2,
di Desti ada 2, ada 4. Jadi tiap orang tuh nggak muter ya teman-teman. Nanti setiap orang tuh ada mic-nya masing-masing. Karena tadi saya dengar ada suaranya yang ngepick. Karena setiap orang kan powernya beda-beda ya. Nggak semua sama. Nanti bisa disesuaikan. Taruhnya ada yang di kantong kah, ada yang di kerah baju. Sesuai dengan powernya masing-masing. Begitu teman-teman. Oke. Selanjutnya siapin thumbnail dan cover art teman-teman. Nah ini yang pengen saya nanti tunjukin teman-teman. Ini cover art itu nanti saya jelasin. Ini cover art untuk Spotify seperti ini teman-teman, dan thumbnail untuk YouTube seperti ini. Nanti tolong teman-teman bikin 2 karena ada yang udah upload nih Spotify, tapi cover artnya belum dirubah. Dia cuma thumbnailnya doang. Cover art ketika saya share Spotify-nya di Instagram itu yang keposting malah logonya dia, bukan cover artnya. Nanti bisa dilihat ya teman-teman. Saya yakin lah teman-teman bisa bedain yang mana cover art, yang mana thumbnail di Spotify. Karena ada tulisannya kan sebelum untuk upload. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, kita mari berbenah lagi teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan ditanyakan teman-teman. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Boleh banget dong. Tadi kan di kelompoknya Zahra kan ada ngebahas kesehatan mental ya, Pak. Itu tuh apa boleh ya Pak, kita sebagai yang bukan ahlinya ikut-ikutan ngebahas tuh boleh Pak kayak gitu? Atau mungkin perlu undang yang udah ahli dalam bidangnya? Kalau dibilang bisa sih sebenarnya bisa-bisa aja, tapi tentunya harus didampingi sama ahlinya sih. Karena kalau ngebahas tanpa ahlinya tuh rasanya sama aja kayak makan nasi goreng nggak ada kecap sama garamnya. Nggak apa-apa. Kalau dibilang nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Tapi kayak rasanya kurang oke aja gitu. Apalagi kalau sampai data yang disampaikan itu nggak sesuai. Wah itu nggak tahu deh. Ibaratnya kita bikin masakannya rasanya kayak gimana. Makanya nanti teman-teman sebelum upload, mari direview kembali oleh kelompoknya. Apakah sudah cocok nih? Apakah sudah pantas dilihat oleh seluruh dunia? Kan saya pernah bilang ya teman-teman, ketika teman-teman upload konten di Instagram maupun di Spotify, apalagi YouTube ya yang baru ini, anggaplah teman-teman ini ketika kontennya diupload, anggaplah seluruh orang di dunia ini menonton atau mendengarkan podcastnya teman-teman. Karena kita nggak tahu kapan momen-momen yang bisa membuat podcast kita itu viral, entah viralnya ke arah positif maupun sebaliknya teman-teman. Tapi kalau dibilang butuh, wah tentu butuh sih untuk ahlinya. Mungkin teman-teman nanti bisa nih menghadirkan teman-teman dari jurusan BKI untuk ngomongin masalah mental health. Karena kan anak-anak BKI kan yang in banget sama isu-isu kesehatan mental. Menurut saya seperti itu, Mbak. Halo. Baiklah, karena memang rasanya sudah sepi dan sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Saya ingin mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kelas di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di minggu depan, tapi dengan tidak online. Tapi kita bertatap muka ya teman-teman. Dan oh iya, saya mau ngingetin satu lagi teman-teman. Kalau bisa tag podcastnya kan memang minggu ini belum bisa di gedung siber. Nanti disesuaikan aja. Misalkan teman-teman mau di luar kampus silahkan kabarin aja. Misalkan Pak saya mau pinjem mic-nya. Saya butuh mic-nya, kabarin aja. Misalkan kabarin Pak saya ada di Semiljan. Nanti saya samperin. Saya pinjemin mic saya. Misalkan Pak saya ada di Kopi Tekun, saya samperin teman-teman. Misalkan Pak saya di TW Space, saya samperin teman-teman. Saya pinjemin mic saya, ya. Pokoknya kalau ada kendala, kalau ada apapun, kabarin aja teman-teman ya.
Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Terima kasih kembali. Benar sekali, sampai hari Senin jam 23.59. Saya masih pantengin semalam sampai jam 2 kok. Sambil dengerin teman-teman yang sudah buat podcast. Oh gini. Makanya nanti ke depannya tag-nya kalau bisa hari Rabu, Kamis, dan Jumat aja. Biar Sabtu, Minggu, dan Senin. Kan itu libur ya 3 hari. Bisa fokus buat ngedit. Santai aja, nggak apa-apa. Masih episode pertama, saya sangat memaklumi kok. Orang-orang kalau bikin sesuatu karya baru pertama kali itu pastinya tentunya jauh dari kata sempurna. Kan kita pelan-pelan ya. Bukan begitu Mas Erwin? Sip, terima kasih. Sehat-sehat. Kalau ada kendala atau ada apapun kabarin aja. Selagi saya bisa bantu, saya akan bantu teman-teman. Semangat semua ya.